Selamat sore sahabat Ruang Belajar Hafara, kembali lagi dengan Mister Aldi dalam CSRBH, Cerita Sahabat Ruang Belajar Hafara. Pada sore hari ini Mister akan mengundang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Wah, karena 2 minggu lalu kita sudah bikin episode 1 dan 2 membahas bukunya Derap Langkah Aidan. Sekarang ada episode ketiga ngobrol bersama dia. Sudah tidak asing lagi, mari kita sambut bersama-sama. Inilah dia, Araf Muhammad Nasuha. Halo Araf. Halo, Mister. Apa kabar Araf hari ini? Baik, Mister. Yes, ngomong-ngomong di Depok hujan kan nih? Iya, lagi hujan ini. Sama ya, meskipun hujan, meskipun dingin, tapi semangat kita tetap untuk belajar, oke? Iya, oke. Oke, nah, Raf, sebelum kita ke nanya-nanya dan ngebahas buku apa hari ini yang mau kita diskusikan, kita main tebak-tebakan dulu boleh? Oke, Ayo tebak-tebakan. Nah, Mister punya ini ya, punya apa namanya tuh beberapa tebak-tebakan, 3 aja lah ya dari sekian banyak apa namanya tebak-tebakan itu Mister kasih Araf 3 aja. Coba Araf udah siap belum nih kalau Mister kasih tebak-tebakan nih? Oke, kurasa sudah siap. Baiklah, siap 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 siap. Nah, Raf, tebak-tebakan yang pertama. Ada seorang manusia nih yang terjebak di dalam gua. Ia tuh kebingungan karena gua tersebut gelap. Di tangannya ada lilin dan obor. Apa yang harus ia nyalakan lebih dulu? Hmm, hmm, kurasa itu obor. Yakin? Iya, Yakin nih. kurasa yakin. Oke, bisa ulangi ya. Ada seorang manusia yang ada di dalam gua. Gua itu gelap banget. Dia pegang obor, dia itu pegang obor dan lilin. Apa duluan yang harus dia nyalakan? Kata Araf apa? Aku bilang obor. Obor. Dan yang harus dia nyalakan pertama kali adalah korek api. Ya, oh. Bener-bener. Iya kan? Obor gimana nyalainnya kalau nggak ada korek? Nggak ada api dari korek, ya kan? Oh iya, aku kira tuh kayak ada pilihan-pilihannya gitu, apa yang benar gitu. Terus apa namanya tuh lilin juga gimana nyalainnya kalau nggak ada korek, ya kan? Iya sih. Itu baru yang pertama loh. Yang kedua, siap nggak nih? Yang kedua nih. Iya, siap-siap. Oke, yang kedua, Raf. Benda apa yang kecil tapi bisa ngeluarin orang dari dalam rumah? Hah? Benda kecil apa yang bisa ngeluarin orang dari dalam rumah? Dari dalam rumah. Benda kecil apa yang bisa mengeluarkan orang dari dalam rumah? Mengeluarkan orang dari rumah. Bisa Apa hitung ya? sampai 5 ya. 1, 2, Uh, 3, uh, 4. Sendal-sendal. Sendal, masa sih? Iya. Gimana caranya? Sendal bisa ngeluarin orang dari dalam rumah? Jadi itu kayak misalkan ada emak-emak gitu kan. Hmm. Nah, terus kan ada kayak orang atau enggak anaknya gitu. Nah, kalau si emak-emaknya kayak pengen nyuruhin anaknya untuk keluar gitu, ya pasti dipakai sendal aja gitu. Jadi biar anaknya paksa keluar. Oh, jadi emaknya menggunakan sendal sebagai senjata Iya. untuk mengeluarkan anaknya dari dalam rumah. Iya. Marah-marah gitu ya, pakai sendal ya. Ayo, keluar nggak gitu. Oke, kita ulangi pertanyaannya. Benda kecil apa yang bisa mengeluarkan orang dari rumah? Dan jawaban yang benarnya adalah bel. Oh. Iya. Coba aja. Di Arab punya bel nggak di rumah? Punya. Nah, terus ada orang yang mencet belnya. Kan pasti bunyi kan belnya kan? Iya. Orang keluar nggak dari rumah? Iya, pasti itu apa? Paling kalau ada paket gitu biasanya
ya pasti aku keluar Iya keluar kan? rumah dulu. Bener. Aduh. Oke, terakhir ya. Oke. Oke, benda apa waktu hidup nyalain, pas mati dikasih tepuk tangan? Hah? Ketika dia hidup, semua orang itu merayakannya. Tapi ketika dia mati, semua orang tepuk tangan. Boleh ulangi? Ketika dia hidup, ya, semua Oke. orang merayakannya. Ketika dia mati, semua orang tepuk tangan. Apa itu? Itu lilin ulang tahun. Akhirnya. Akhirnya bener ya. Aduh, ketebak deh akhirnya Mister D. Oke, tepuk tangan dulu dong, Raf dong. Yeay, teman-teman. Ayo, tadi Araf bisa jawab 1 dari 3 pertanyaan. Kalau teman-teman bisa nggak tadi jawab? Kirim ya di kolom komentar ya. Oke deh. Nah, Raf, kita udah masuk ke episode 3 sama Araf ya. Nah, Iya. hari ini tuh kita mau bahas buku apa sih judulnya, siapa penulisnya, dan data-data bukunya berapa halaman, dan lain sebagainya. Boleh kasih lihat teman-teman, Raf? Oke. Jadi judul bukunya ialah Hiu. Ini dia. Bisa kalian lihat. Lalu penulis bukunya adalah Philip Clark. Dan penerbitnya ialah oleh Usborne Publishing. Lalu tahun terbitnya itu yaitu di tahun 2005. Oke. Hiu itu singkatan atau emang beneran mau menceritakan hiu? Emang ingin menceritakan hiu. Oke. Nah, kan tadi penulisnya tuh si Philip Clark ya. Iya. Araf tahu nggak siapa dia? Boleh diceritakan sepintas nggak tentang Philip Clark? Penulis bukunya iya benar Philip Clark. Dan yang ku tahu dia adalah seorang penulis dari luar negeri dan dia itu sudah membuat banyak buku termasuk buku ini. Oke. Dia tuh emang autor tapi dari luar ya, autornya ya. Nah, Araf, kalau buku yang di tangan Araf itu buku dia yang baru yang Araf baca, atau ada buku lain dari si Philip Clark yang Araf baca? Ini sih buku dari Philip Clark yang pertama kali saya baca. Buku selain itu Araf tahu nggak buku Philip Clark yang lain? Buku Philip Clark yang lain itu saya tadi cari-cari di internet dan saya menemukan ada juga buku seperti ini, tetapi yang berjudul Unicorn. Tapi Araf belum pernah baca itu ya? Belum. Nah, kita flashback deh. Itu tuh buku yang Araf beli kapan dan di mana sih? Oke, jadi itu saya membeli buku ini saat saya masih 4 atau 3 SD. Nah, saya ini maksudnya saya membeli buku ini itu di toko Gramedia. Di Gramed saat kelas 3 atau kelas 4 ya. Berarti udah berapa tahun yang lalu tuh? Udah 3 atau 4 tahun yang lalu ya? Iya. Oke. Nah, Raf, kalau udah beli terus Araf pasti udah baca sampai terakhir dong. Iya. Nah, boleh nggak diceritakan alur secara umumnya tuh, ini tuh buku menceritakan tentang apa sih, Raf? Oke, jadi buku ini adalah buku pengetahuan tentang hiu. Nah, di dalam buku ini awalnya kita dijelaskan apa itu hiu, lalu menunjukkan bagaimana hiu bergerak, lalu ngasih tahu bahwa hiu itu giginya kuat dan lain sebagainya lah. Sifat-sifat hiu pada umumnya awalnya gitu kan. Lalu selanjutnya kita dikasih tahu tentang spesies-spesies hiu seperti hiu putih, hiu macan, hiu paus, hiu kepala martil, dan lain-lain. Pokoknya banyak. Dan di setiap spesiesnya itu selalu dikasih ciri-ciri dari setiap spesiesnya. Wow, berarti detail dan membicarakan benar-benar sesuai judul ya, tentang hiu ya? Iya. Oke, itu alur yang secara umum. Tapi kalau boleh tahu nih, Raf, bisa dijelaskan nggak bagian-bagiannya itu di dalamnya tuh ada berapa bab atau chapter atau subcerita gitu di dalamnya? Oke, jadi di dalam bukunya itu hanya ada 14 halaman. Jadi itu ya bisa saja diibaratkan sebagai satu chapter aja.
Jadi itu Hmm. ini bukunya itu sangat singkat. Dan itu menceritakan tentang hiu ya, Raf ya. Boleh Iya. nggak dibuka sedikit aja, dikasih tunjuk ke Mister sama teman-teman yang ada di rumah? 14 Oke. halaman itu tuh segimana dan di dalamnya tuh satu halaman itu ada teks seberapa banyak sih? Oke. Ini saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Mm-mm. Jadi ini adalah halaman pertama. Mm-mm. Mm-mm. Bisa kalian lihat. Lalu ini halaman kedua. Oh, jadi nggak full teks ya, Raf ya? Iya, tidak Tapi full. tapi ada ilustrasinya, betul ya? Iya, Dan itu ada. cuma 14 halaman. Oh iya, Oh. dan juga di dalam buku ini ada semacam fitur gitu yang Mm-mm. namanya itu gambar lipat. Jadi itu gambar lipat itu kayak semacam gambar Mm-mm. yang kayak maksudnya tuh kayak gambar biasa yang kalau dilipat menjadi gambar yang tidak biasa ataupun gambar yang ada kelanjutannya seperti ini. Mana? Bisa Coba agak kalian, di atas. Oh, bisa itu kalian gambar lihat. lipatnya berupa apa? Berupa hiu ya, bukan? Iya, berupa hiu yang dimana hiunya ini masuk ke dalam bolong dari kapal yang sudah rusak. Lalu ketika kita Oh, lipat, oke. nah makanya hiunya itu udah keluar deh seperti ini. Apakah kalian bisa melihatnya? Bisa, bisa banget. Dan itu tuh lucu ya, maksudnya tuh emang ada lipat khusus, terus begitu dibuka ada keterangannya juga ya? Iya, Oke, siap. Nah, Arab kan udah baca dari awal sampai akhir ya buku itu. iya. Kira-kira bagian mana yang paling Arab sukai dari buku tersebut? Bagian yang saya sukai dari buku ini adalah bagian penunjukan spesies-spesies hiu aneh. Nah, karena dari ilustrasinya itu sudah bagus dan juga dipenuhi gambar lipat yang begitu kreatif. Wow, jadi emang bagian hiu yang tadi apa yang unik ya kata Araf ya? Iya. Oke, bisa dijelaskan nggak detailnya tuh di situ tuh apa namanya tuh bagian itu tuh ceritain tentang apa sih bagian itu tuh yang Arab suka itu? Jadi di bagian itu tuh kita dijelaskan bahwa ada hiu-hiu aneh, di beberapa lautan-lautan. Nah, hiunya itu di dalam buku ini hanya dikasih tahu dua saja, yaitu hiu wobegong dan juga hiu goblin. Nah, hiu wobegong itu hiu yang berbentuk seperti karang-karang koral yang ada di lautan. Tetapi dia ini juga hanya berbahaya jika kita mengganggunya. Lalu hiu goblin adalah hiu yang tinggal di lautan dalam. Dan dia ini hobinya makan cumi-cumi yang ada di lautan dalam juga. Wow, detail banget. Ini secara nggak langsung itu ilmu yang mempelajari tentang hiu ya buku ini tuh ya. Iya, ini buku Oh, benar. anak-anak juga sih. Iya, artinya anak-anak itu kalau baca buku itu bakalan tahu jenis-jenis hiu, apa aja jenis-jenisnya, makanannya dan lain sebagainya. Dan otomatis tokoh-tokoh yang ada di situ tuh bukan bukan nama orang, tapi di situ tuh adalah nama hiu-hiu ya sesuai spesiesnya ya. Iya. Asik banget nih. Oke, Raf. Eh kalau harus ditanya pesan atau kira-kira kalau Araf udah baca buku itu, apa sih sesuatu yang bisa Araf framing, misalnya pesan moralnya tuh tentang apa buat kita sebagai pembaca tuh? Oke, pesan moral yang saya buat itu dari buku ini ialah setiap makhluk hidup pasti ada berbagai jenis ataupun ras. Karena Tuhan sudah memutuskan semua makhluk hidup untuk membuat sebuah kehidupan di dunia ini. Wow, asik banget tuh. Boleh Mister jadiin ini ya caption nggak status? Iya, boleh. Baik, 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 baik. Nah, teman-teman, itu tadi ya buku tentang hiu dan warna covernya juga benar-benar biru. Ini makanya Mister pakai background biru juga biar terlihatan kalau bukunya tentang hiu di lautan, ini Mister tentang luar angkasa birunya nih. Bukannya biru. Oke, oke, oke. Dan ternyata tadi pesan moralnya ya kata Araf dari buku tersebut, kita bisa ngambil pesan bahwa
ternyata Tuhan sudah menciptakan kehidupan dan di setiap kehidupan itu kita harus bersyukur bahwa kita termasuk yang dikasih kehidupan oleh Tuhan, gitu ya. Iya. Wow, luar biasa. Sekali lagi dong tepuk tangan dong buat Araf nih. Yeay. Nah, teman-teman sobat RBH, kita kali ini bukan hanya membahas bukunya Araf ya, tapi juga buku yang lain, dan dari buku itu pun Araf bisa memberikan penjelasan kepada kita bahwa setiap buku itu punya detail dan setiap detailnya itu punya pesan moral yang pengen disampaikan. Atau paling enggak kalau misalkan kita bisa nge-framing sendiri, kita bisa mengambil pesan moral dari setiap buku yang kita baca gitu ya. Nah, sebelum ke closing, boleh nggak Raf kita foto dulu yuk? Kasih lihat bukunya, ke atasin. Nah, Mister foto ya. 1, 2, 3. Oke deh. Nah, asik banget ya teman-teman diskus sama Araf atau Lopi pada sore hari ini yang membahas sebuah buku. Ini mungkin jatuhnya jadi non-fiction ya. Jadi benar-benar real life. Ada hiu di lautan ini jenisnya ini, ada hiu jenis ini makanannya ini, dan lain sebagainya juga. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan ilmu kelautan, oceanografi, dan tertarik juga tentang ilmu perhiuan, boleh teman-teman kayaknya beli buku ini kali ya, Raf ya, sebagai referensi ya. Oke, nah itu aja diskusi Mr. Aldi dan Araf pada sore hari ini. Nanti kita akan ketemu dengan Araf di episode yang berikutnya. Saya bye-bye tuh teman-teman Raf. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Hello.